Morning, sir. Oke, sebelum kita mulai, selanjutnya kalian dulu mau melihat sisi kiri dan kanannya. Coba lihat itu ada nggak sampahnya. Coba diperhatikan ya. Diperhatikan di bawah kursinya kalau ada sampah dikutip. Nah, jangan temannya itu di kiri. Nah, ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, semua absen kalian dulu ya. Sepanjang namanya kalau hadir bilang present sir. Oke. Fani, kiri. Michael, matanya hadir. Kemana dianya? Black Clover, kenapa dia Black Clover? Kan masih. Full. Nah, Laila, soal. Present, sir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, hari ini kita bakal belajar materi baru di minggu ini. Tetapi sebelum itu saya mau mengulang kembali materi kita di minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi present continuous. Coba saya tanya sama Laila dulu. Laila, apa sih itu present continuous tense? Iya, tapi kalau benar tapi kalau tepat. Iya. Kalau present continuous itu kalimat yang menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. Coba kamu panik, coba kamu buat kalimat. Misalnya, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Iya, keren. Ini ya. Jadi minggu lalu sudah belajar tentang namanya present continuous Tense. Nah, hari ini kita bakal belajar materi baru nih. Yang namanya apa nama materinya? Jiran. Nah, coba saya tanya sama kalian. Kalian di sini sudah pada besar kan? Sudah pada SMA kan? Nah, kalau sudah SMA, kira-kira ada di sini yang masih ke sekolah, masih diantar sama orang tua? Funny, miss. Funny, sir. Funny, sir. Fani, yang Fani yang suka. Yes, sir. Ya, berarti dia belum mandiri ya. Iya, yes, sir. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar dalam Oke. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya pernah sampaikan sama kalian bahwa kalau kata kerja yang berarti itu adalah sebuah kalimat yang menggunakan present continuous kan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar jiran. Apa itu jiran? Akan kita pelajari bareng-bareng nanti. Sebelum kita mulai belajar, sering kita dulu sering kita dulu Laila untuk berdiri memimpin doa buat kita semua agar pembelajaran kita semakin efektif ke depannya dan menjadi berkah. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Laila. Oke, sebelum kita mulai, semuanya di sini akan memberi kalian satu motivasi. Saya sudah mengutip satu motivasi tentang yang namanya belajar. Kalau dengan kata belajar, apa sih yang timbul dari pikiran kalian? Belajar itu apa sih? Membosankan, ya kan? Apa lagi capek, ya kan? Apa lagi pening, lapar, ya. Nah, jadi aku yang belajar itu ya, itu sebenarnya memang membosankan. Saya juga mengakuinya. Tetapi tanpa adanya pembelajaran, kita tidak bisa belajar dari kesalahan, gitu ya. Karena manusia itu perlu namanya belajar. Kalau tanpa belajar, kita sebagai manusia tidak akan tahu di mana letak kesalahan kita, dan tanpa mengetahui kesalahan kita, tidak ada namanya pembelajaran, gitu ya. Jadi, maka motivasi buat hari ini adalah kapasitas untuk belajar adalah hatinya. Kemampuan untuk belajar adalah keterampilan, dan kemauan untuk belajar adalah sebuah pilihan. Ya. Jadi saya harap setelah kalian mendengarkan motivasi dari Michael kali ini, kalian semakin semangat belajarnya, semakin giat belajarnya, dan hilangkan rasa malas. Karena rasa malas adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi harus semangat ya. Oke. Kita masuk ke berikutnya nih. Nah, garis-garis besar pembelajaran. Nah, untuk hari ini kalian akan melewati berbagai macam agenda acara. Gimana maksudnya Sir Michael? Kalian akan melewati beberapa sama Sir Michael nantinya akan memberi
materi. Nah, kenapa kalian aku bahwasanya si kata kerja atau verb ini adalah sebuah kata yang menjelaskan sebuah kegiatan, ya. Dan biasanya kalau misalnya kata kerja itu kalau kita ingin membuat bentuk ing itu biasanya diletakkan sebelum to be, harus ada to be di belakangnya. Tapi kapan kalian kalau verb itu atau si kata kerja dapat berdiri sendiri atau mandiri dan fungsinya berubah nggak? Kalau misalnya yang awalnya verb itu berfungsi sebagai kata kerja, maka dia akan berubah menjadi kata benda. Nah, kata benda itu sendirilah disebut dengan jiran. Jadi kalau ada yang bertanya sama kalian, apa itu jiran? Jiran itu merupakan kata kerja yang berubah menjadi kata benda, kata kerja yang dipindahkan seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya pada hari ini kita akan membahas perubahan fungsi kata kerja yang berubah menjadi kata benda dan posisinya dapat menjadi subjek, objek maupun setelah preposisi dalam kalimat. Oke, nah sekarang kita untuk coba baca buat kita semua ya. Coba langsung baca jiran. Jiran adalah suatu bentuk kata kerja atau verb yang diakhiri dengan ing yang berfungsi sebagai kata benda atau noun dalam kalimat. Meskipun berbeda seperti kata kerja, namun jiran berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Benar sekali. Nah, perlu kayak kita tahu bahwasanya kalau si jiran itu bentuk jiran itu pasti dia bentuknya berupa kata kerja yang berakhiran ing. Tapi ya fungsinya bukan kata kerja, tapi kata benda dalam sebuah kalimat. Berikutnya coba dibaca dulu soal tujuan pembelajarannya soal. Agar peserta didik dapat memahami perbedaan verb ing dan jiran dalam bahasa Inggris dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi di sini kalau kita pakai jiran biasanya kalau ngomongin kayak gini loh. Salah gini ya, karena berenang adalah hobi saya. Nah, berikutnya adalah contoh kedua misalnya belajar bahasa Inggris adalah pembelajaran favorit saya seperti itu. Jadi biasanya peletakan jiran ini dapat kamu letakkan di awal, di akhir, bahkan di tengah kalimat. Oke, nah ini yang saya tampilkan structure of jiran, strukturnya, susunannya. Pertama ada base verb diikuti jiran. Nah biasanya si jiran ini dapat diikuti oleh kata kerja yang lainnya. Ya, berikutnya kedua biasanya akan berperan sebagai subjek maupun objek dalam kalimat. Nah, pertama kita bakal bahas jiran as subjek. Coba lu baca Fani. Jiran as subjek. Jiran dapat berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Ini berarti jiran yang merupakan bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing. Dapat digunakan sebagai kata benda dan menjadi bagian utama yang akan digunakan dalam kata-kata seperti example, eating is my hobby, eating too much junk food is bad for your health, and swimming is our hobby. Oh iya, benar sekali Fani. Bisa kalian tahu, ini sesuai hobi. Ini cuma junk is bad for your health, swimming is hobby. Di sini ada beberapa kata kerja yang peletakannya itu berada di awal sebagai subjek. Ya, ada reading, ada eating, dan ada swimming. Dan perhatikan ya, biasanya kata kerja jiran atau biasanya si jiran ini aku bentuknya itu singular. Yang berarti kalau dia sebagai subjek, maka to be-nya ataupun auxiliary-nya harus berbentuk tunggal, ya. Nggak boleh berbentuk plural seperti itu. Diperhatiin ya. Oke, ini ada macam-macam jenis jiran, ada kasih contoh buat kalian lihat di situ. Kemudian, nah, yang kedua jiran as an object. Nah, jiran sebagai objek biasanya diletakkan di akhir kalimat. Nah, kalau tadi subjek kan di awal tuh, kalau dia objek di akhir. Dan biasanya dituliskan setelah beberapa kata kerja tertentu. Contohnya, he loves singing. She enjoys spending her time with me. My brother likes listening to music. Yes, kami. Bisa langsung. Oh ya. Boleh silakan masuk. Halo, Sir. Ya, apa-apa. It's okay. Nah, yang ketiga ada jiran dan preposition. Jiran juga bisa dituliskan setelah preposition. Dikarenakan rumus preposition itu adalah ketika dia kata kerja
Kita mulai dari dulu nih, karena sebenarnya pasangan sama dulu ya. Artinya pasangan aslinya adalah clap the bass, ya, clap the bass. Jadi kalau misalnya saya bilang clap the bass, contohnya gini ya. Kalau saya bilang everybody clap the bass, I am the best, you are the best, we are the best, I am the best, you are the best, we are the best, yes, yes, yes. Kamu ngerti kira-kira? Seru lagi ya, ayo sama-sama bareng, ulangi ya. 1, 2, 3, go. Everybody clap the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Oke ya. Jadi agar kalian tidak bosan, tidak tidak jenuh ya, karena belajar itu capek. Tadi saya udah sering bilang tadi sama kalian, kamu belajar itu capek. Agar kalian semakin fokus belajarnya. Nah, kita masuk ke LKPD. Nah, setelah Sermai sudah memberikan kalian penjelasan tentang materi hari ini, Sermai akan memberikan LKPD kepada anak-anak ser yang ada di sini ya, tentang jiran materinya. Nah, di situ ada sekitar lebih dari 10 soal, tetapi kita akan mengerjakannya hanya 5 soal saja. Saudara akan pilih nanti dari kalian untuk menjawab soal yang telah saya kasih. Saya kasih waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit dikerjakan sekarang. Baiklah, mari kita jawab bersama-sama LKPD yang telah saya kasih sama kalian. Coba dulu Cindy nomor 1, aku jawab. Berdiri aja. Iya, aku jawab ya. Benar sekali, kepalanya gua Cindy. Ya. Fani, ayo Fani. Berdiri dan bacakan jawabannya. Jawabannya aja Fani. Jawabannya saja. Going. Apakah benar going? Apakah benernya kepada Laila? Nomor 3. Nomor 3. Berdiri nanti Laila sedang dibacakan jawabannya ya. Apakah benar? Ini nomor 4. Kamu kiri. Bacakan jawabannya. Jawabannya aja nomor 4. Ayo. Oke, ini apakah benar? Benar. Bentar, yang tidak sakit, coba balik kembali. Terakhir, balik. Oh, dia tidak. Coba tidak. Dinda. Dinda nak tiri. Si Dinda nak tiri. Kamu sering ngasih soal. Apakah benar ini? Iya, iya sekali. Oke, berikutnya. Nah, sekarang akan membacakan kesimpulan belajar kita hari ini. Jadi apa sih inti belajar kita hari ini? Coba dibacakan dulu kiri. Inti belajar kita hari ini kiri. Coba kiri bacakan inti belajar kita hari ini kesimpulannya kiri. Jadi dalam kesimpulannya
Jangan belajar kalau nggak dikasih PR gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita selesai, ada pantun nih. Boleh kan nggak pantun, Sir? Enggak, Sir. Mau ya? Enggak, Sir. Kamu soalnya nggak mau dengar pantun saya? Enggak.